Saat ini pilihan reksadana saham ada banyak sekali. Di aplikasi Bibit sendiri ada lebih dari 30 reksadana saham yang bisa kita beli. Lalu bagaimana cara kita untuk memilih reksadana saham yang terbaik untuk kita? Di video kali ini saya akan membahas secara lengkap cara memilih reksadana saham yang tepat menggunakan aplikasi Bibit. Ada 9 faktor yang akan saya bahas secara detail, dari mana dapat datanya dan bagaimana cara evaluasinya. Semua data yang saya bahas bisa didapatkan di platform Bibit gratis tanpa bayar apapun. Langsung kita mulai saja pembahasannya, tonton sampai habis ya. Faktor pertama yang akan saya lihat adalah sejarah keuntungan reksadana saham. Untuk melihat datanya, kalian tinggal ke aplikasi Bibit kalian, kemudian pada bagian produk, pilih reksadana saham, maka Bibit akan menampilkan semua reksadana saham yang dijual di sana. Sekarang kalian tinggal tekan tombol urutkan, kemudian pilih berdasarkan return dari tertinggi, dan pilih jangka waktu 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Karena pergerakan harga saham dalam jangka pendek sangat tidak bisa ditebak. Jadi menurut saya untuk evaluasi reksadana saham pun perlu waktu minimal 5 tahun, kalau bisa lebih. Setelah pilih filternya, kemudian kita klik terapkan. Maka Bibit akan menampilkan reksadana saham yang menghasilkan keuntungan terbesar dalam 5 tahun ke belakang, mulai dari keuntungan paling tinggi ke paling rendah. Yang mau saya lihat di sini adalah perbandingan keuntungan reksadana saham selama 5 tahun dibandingkan dengan IHSG. Dari 5 tahun lalu, IHSG mengalami kenaikan sekitar 6%. Jadi tentu saja saya menginginkan reksadana saham yang memberikan keuntungan lebih dari itu. Jika saya lihat, hanya 4 reksadana saham di Bibit yang memenuhi kriteria tersebut. Jadi saya hanya akan evaluasi 4 reksadana saham itu. Jika kita ke bagian detail reksadana, contohnya reksadana Sukor Invest Maxi Fund, kita juga bisa melihat kinerja reksadana saham dengan melihat grafik perubahan nilai reksadana dari tahun ke tahun. Kita bisa melihat angka 1 tahun terakhir, angka 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, bahkan dari waktu reksadana dibuat sampai sekarang. Kalau saya sendiri tidak begitu melihat keuntungan jangka pendek, karena pada jangka pendek memang pergerakan saham sulit ditebak. Jadi saya akan membandingkan angka keuntungan setidaknya 5 tahun terakhir. Untuk Sukor Invest Maxi, kita bisa melihat keuntungan per tahun dalam 5 tahun belakangan di angka CAGR ini. Dalam 5 tahun terakhir, Sukor Invest Maxi mengalami peningkatan nilai sebesar 6,9% setiap tahunnya. Jika kita bandingkan, IHSG mengalami peningkatan nilai sebesar 1,2% dalam 5 tahun terakhir. Jadi, Sukor Invest Maxi jauh lebih menguntungkan dibanding IHSG dalam 5 tahun terakhir ini. Bagaimana dengan 3 reksadana lainnya? Begini ringkasan sejarah keuntungannya. Seperti yang sudah kita bahas tadi, Sukor Invest Maxi mengalami keuntungan paling banyak dalam 5 tahun terakhir. Disusul Sukor Invest Syariah Equity Fund, yang juga tidak terlalu berbeda dengan Sukor Invest Equity Fund. Kemudian, paling rendah adalah Trim Capital Plus. Sekarang, apakah kita bisa memutuskan bahwa Sukor Invest Maxi Fund adalah reksadana saham terbaik? Belum tentu. Menurut saya, data tersebut belum cukup untuk membuat keputusan bahwa Sukor Invest Maxi adalah reksadana saham yang tepat untuk kita. Kita juga perlu untuk melihat faktor-faktor selanjutnya. Faktor kedua, sejarah drawdown reksadana saham. Apa itu drawdown? Drawdown adalah angka penurunan maksimal dari titik puncak nilai reksadana ke titik terendah nilai reksadana itu dalam satu kurun waktu. Maksudnya bagaimana? Untuk ilustrasi, mari kita lihat reksadana Sukor Invest Maxi. Kalau kita klik Sukor Invest Maxi, kita bisa melihat informasi detail mengenai reksadana ini. Jika kita lihat, Sukor Invest Maxi memiliki drawdown 1 tahun sebesar negatif 15,61%. Angka penurunan tersebut adalah angka penurunan dari titik puncak ini ke titik terendah ini. Angka drawdown memberitahu kita dalam suatu kurun waktu, di contoh ini 1 tahun ke belakang, jika kita sangat apes, beli reksadana pada titik puncaknya, kemudian kita jual pada titik terendahnya, berapa kerugian yang kita alami. Tidak hanya 1 tahun, di aplikasi Bibit kita bisa melihat drawdown kurun waktu lain untuk kita jadikan bahan pertimbangan kita dalam memilih reksadana. Angka ini dapat digunakan untuk melihat resiko investasi suatu reksadana. Angka drawdown yang lebih rendah cenderung memiliki resiko lebih rendah, sedangkan angka drawdown lebih tinggi cenderung memiliki resiko lebih tinggi. Dalam video ini saya akan melihat angka drawdown 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun untuk 4 reksadana di atas. Begini hasilnya. Jika saya lihat, Sukor Invest Maxi Fund memiliki drawdown paling rendah di setiap kurun waktu kecuali di drawdown 1 tahun. Jadi secara historis, manajer investasi Sukor Invest Maxi mampu mengurangi resiko penurunan akan nilai investasi kelolaannya. Informasi ini bisa kita gunakan untuk pertimbangan resiko dalam memilih reksadana. Faktor berikutnya adalah expense ratio. Apa itu expense ratio? Expense ratio adalah
angka perbandingan rata-rata biaya pengelolaan reksadana dalam setahun dengan nilai rata-rata aset bersih reksadana tersebut. Biayanya apa saja? Pada umumnya, biaya pengelolaan reksadana saham terdiri dari biaya manajer investasi, biaya jasa bank kustodian, biaya transaksi efek, biaya audit, dan lain-lain. Detail biaya-biayanya bisa ditemukan di prospektus tiap reksadana. Sekarang coba kita lihat reksadana Sukor Invest Maxi. Expense ratio-nya 5,46%. Artinya, rata-rata biaya yang dikenakan pada nilai investasi kita per tahunnya adalah sebesar 5,46%. Namun, tidak perlu khawatir, angka keuntungan yang dicantumkan di bibit sudah memperhitungkan biaya pengelolaan ini, sehingga keuntungan yang kita terima sudah merupakan keuntungan bersih. Begini ilustrasinya. Anggap saja kita investasi di reksadana saham A. Kemudian nilai saham-saham di reksadana A mengalami kenaikan sebesar 15% dalam setahun. Namun, biaya pengelolaan atau expense ratio dari reksadana ini adalah 5%. Maka keuntungan yang ditampilkan di bibit adalah keuntungan bersih, yaitu 15% dikurangi biaya 5% menjadi 10%. Jadi keuntungan yang ditampilkan di bibit sudah tidak perlu lagi dikurangi expense ratio. Kalau begitu, apa gunanya melihat expense ratio? Expense ratio sendiri bisa digunakan untuk mengetahui seberapa mahal kita membayar manajer investasi dalam mengelola dana kita. Menurut saya, expense ratio ini penting. Kenapa? Keuntungan di nilai saham mungkin bisa naik turun, lebih susah ditebak, tetapi persentase biaya pengelolaan akan cenderung tetap dari tahun ke tahun. Komponen-komponen biayanya sudah ditetapkan untuk setiap reksadana. Detail biaya bisa dilihat pada prospektus. Seperti ini contohnya, Sukor Invest Maxi mengalokasikan maksimal sebesar 3,5% untuk membayar imbalan manajer investasi. Jadi, saat Sukor Invest Maxi mengalami keuntungan tinggi maupun kerugian besar, imbalan maksimal manajer investasi sudah ditetapkan pada 3,5% per tahun. Namun, biaya pengelolaan tidak hanya imbalan manajer investasi. Tentu ada biaya-biaya lain seperti biaya bank kustodian, biaya transaksi efek, dan lain-lain. Tetapi, pada reksadana saham, yang paling besar proporsi biayanya biasanya adalah biaya imbalan manajer investasi. Jadi, untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian, lebih baik kita mencari reksadana saham yang memiliki expense ratio rendah. Jika kita lihat, 4 reksadana yang sudah kita bahas, Sukor Invest Equity Fund memiliki expense ratio terendah, kemudian disusul oleh Sukor Invest Syariah Equity Fund yang memiliki expense ratio tidak jauh berbeda. Kalau kita lihat, reksadana Trim Capital Plus memiliki expense ratio yang tergolong mahal, yaitu 6,45%. Jika kita ingin mengetahui lebih dalam kenapa expense ratio-nya bisa lebih tinggi dari yang lain, kita bisa melihat dalam prospektus bahwa biaya manajer investasi saja sudah ditetapkan pada angka yang cukup tinggi, yaitu 5%. Sedangkan ketiga reksadana lainnya menetapkan biaya manajer investasi hanya pada 3,5%. Biaya imbalan manajer investasi tersebut merupakan penyebab tingginya expense ratio Trim Capital Plus. Setelah kita bandingkan, untuk expense ratio, Sukor Invest Equity dan Sukor Invest Syariah Equity punya biaya yang terendah di antara 4 reksadana saham tersebut. Sedangkan Trim Capital Plus memiliki biaya termahal. Faktor berikutnya, AUM atau Asset Under Management. Angka ini memberitahukan kita berapa banyak dana yang dikelola pada suatu reksadana. Contoh, pada aplikasi Bibit, kita bisa melihat bahwa AUM dari Sukor Invest Maxi pada tanggal 8 Februari 2023 adalah 199 miliar. Artinya, jumlah dana total yang dipercayakan nasabah pada reksadana ini adalah 199 miliar. Sebagai pembanding, ini data AUM dari 4 reksadana saham yang sudah kita bandingkan. Sukor Invest Equity Fund memiliki AUM terbesar dengan angka 3,5 triliun, jauh lebih besar dibanding 3 reksadana lainnya. Bagaimana kita menggunakan angka ini dalam memilih reksadana saham? Pertama, angka AUM akan berpengaruh pada expense ratio. Untuk biaya-biaya yang cenderung fix, seperti contohnya biaya audit, semakin besar AUM, akan semakin kecil persentase biaya yang digunakan, karena biaya tersebut akan dibagikan dengan jumlah dana yang dikelola. Semakin besar dana yang dikelola, semakin kecil pengaruh biaya itu pada investasi kita. Semakin kecil dana yang dikelola, semakin besar pengaruh biaya itu pada investasi kita. Jadi, makin besar AUM, seharusnya biaya pengelolaan reksadana akan makin efisien. Kedua, angka AUM juga bisa menguji kemampuan manajer investasi dalam mengelola dana. Tentu saja lebih mudah mengelola uang jumlah kecil dibanding mengelola uang jumlah besar.
Untuk menghasilkan keuntungan yang sama, akan lebih sulit mengelola uang yang besar dibanding uang yang kecil. Jadi, apabila manajer investasi bisa menghasilkan keuntungan yang bagus saat mengelola dana yang besar, kemungkinan manajer investasi tersebut juga bisa menghasilkan keuntungan yang bagus saat mengelola dana yang kecil. Tapi, tidak sebaliknya. Manajer investasi yang bisa menghasilkan keuntungan mengelola dana kecil belum tentu bisa menghasilkan keuntungan yang sama saat mengelola dana besar. Jadi, saat membandingkan reksadana saham, kalian bisa menggunakan AUM sebagai penilaian akan 2 poin di atas, efisiensi biaya dan kemampuan manajer investasi. Lalu, apakah kita bisa menyimpulkan jika AUM besar, maka reksadananya makin terpercaya karena banyak yang mempercayakan uangnya di sana? Belum tentu. Banyak juga investasi bodong yang berhasil menarik uang secara besar padahal kinerjanya tidak jelas. Jadi, menurut saya pribadi, AUM tidak bisa digunakan untuk menilai apakah suatu reksadana atau investasi terpercaya atau tidak. Faktor berikutnya yang bisa kita lihat adalah alokasi aset dari reksadana saham. Pada halaman detail reksadana di Bibit, kalian tinggal scroll dan lihat pada bagian alokasi aset. Di situ kalian bisa melihat bagaimana manajer investasi mengalokasikan dana kita. Untuk reksadana saham, tentu proporsi sahamnya akan besar. Kemudian kalian juga bisa melihat di saham apa saja manajer investasi mengalokasikan uang kita dalam jumlah besar. Di tampilan ini, kita tidak bisa mengetahui berapa nilai masing-masing saham pada reksadana ini. Jika kalian ingin mengetahui secara detail, kalian bisa lihat ke prospektus saham dan lihat persentase masing-masing saham dalam portfolio. Namun memang, prospektus biasanya hanya diperbaharui dalam jangka waktu tertentu, sehingga kita hanya bisa melihat kondisi portfolio pada waktu yang sudah lewat. Tapi, itu pun bisa memberikan kita gambaran, kira-kira reksadana ini investasi pada perusahaan yang seperti apa. Saya sendiri tidak terlalu memperhatikan bagian ini. Saya hanya melihat secara sekilas, apakah ada perusahaan-perusahaan yang saya tahu pasti, kinerja perusahaannya tidak bagus. Jika ada perusahaan yang jelas-jelas tidak bagus, tetapi ada pada portfolio reksadana, apalagi dalam jumlah besar, maka saya akan coba menghindari reksadana saham tersebut. Jika tidak ada, maka saya bisa lanjut melihat faktor lain untuk memilih reksadana saham saya. Faktor berikutnya adalah cost untuk jual, beli, dan switching reksadana. Faktor ini memang kurang relevan untuk pengguna aplikasi Bibit, karena sekarang ini di aplikasi Bibit gratis untuk melakukan jual beli dan switching. Hanya perlu membayar biaya transfer antar bank yang nominalnya kecil sekali. Tetapi, hal ini akan tetap saya bahas karena siapa tahu ada penonton yang tidak menggunakan aplikasi Bibit atau siapa tahu di kemudian hari aplikasi Bibit akan mengenakan biaya. Untuk mengetahui angka maksimal biaya-biaya ini, kita bisa melihat prospektus masing-masing reksadana. Kita download saja dari aplikasi Bibit untuk lihat prospektusnya. Sebagai contoh, pada prospektus Sukor Invest Maxi, kita tinggal pergi ke bagian alokasi biaya, kemudian kita bisa melihat rincian biaya-biayanya. Di sini, biaya maksimal pembelian unit reksadana adalah 2%. Jadi, saat kalian membeli reksadana di platform apapun, kalian maksimal hanya membayar 2% saat pembelian. Jika kalian beli unit senilai 1 juta, kalian maksimal ditagih 2%-nya, yaitu Rp20.000. Tapi itu angka maksimal, jadi bisa lebih rendah daripada itu. Dan untuk aplikasi Bibit, mereka menggratiskan biaya-biaya ini. Kita lihat juga biaya jualnya maksimal 1%. Sedangkan untuk biaya switching maksimal 0,5%. Apa itu switching? Singkatnya, switching adalah proses pemindahan dana dari satu reksadana ke reksadana lain. Dan biaya untuk switching dari reksadana Sukor Invest Maxi maksimal 0,5%. Tapi untuk semua biaya jual beli dan switching, sekarang ini semuanya gratis di aplikasi Bibit. Saya sudah rangkumkan biaya-biaya untuk reksadana yang sedang kita evaluasi. Begini rangkumannya. Jika kita lihat, Sukor Invest Syariah Equity biaya jual maksimalnya berbeda jika kita sudah memiliki unit di atas 12 bulan dan jika kita memiliki unit di bawah 12 bulan. Jika kita sudah memiliki unit selama 12 bulan, biaya jual maksimalnya adalah 0% atau gratis. Sedangkan kalau kita memiliki unit belum sampai 12 bulan, biaya maksimalnya 1%. Terkadang memang ada kondisi-kondisi tertentu mengenai biaya ini. Untuk tahu secara detail, kalian bisa baca prospektus reksadananya. Jika kita lihat, untuk biaya memang berbeda-beda dan bisa kita pertimbangkan. Biaya 3 reksadana Sukor Invest tidak jauh berbeda. Sedangkan, biaya jual beli dan switching untuk Trim Capital Plus paling mahal.
Untuk sekarang, jika menggunakan aplikasi Bybit, semua biaya ini gratis. Jadi bisa kita gunakan kesempatan ini dengan baik. Faktor berikutnya yang akan saya lihat adalah daftar switching reksadana. Seperti yang sudah dibahas sekilas, kita bisa melakukan switching dari satu reksadana ke reksadana lain. Misalnya dari reksadana saham, kalian mau memindahkan dana kalian ke reksadana obligasi. Atau kalian mau memindahkan dana kalian dari reksadana saham ke reksadana saham lainnya, karena kinerja reksadana yang satunya kalian anggap lebih baik. Juga bisa. Kalian tidak perlu jual reksadana lama, kemudian beli reksadana baru, kalian bisa melakukan switching. Namun, kalian tidak bisa melakukan switching ke sembarang reksadana. Biasanya ada daftar switching yang bisa kalian lakukan, dan switching hanya bisa dilakukan ke reksadana yang dikelola oleh manajer investasi yang sama. Jika kita lihat, Sukor Invest Maxi memiliki daftar switching seperti ini. Ada cukup banyak pilihan. Di daftar switchingnya ada reksadana obligasi, reksadana saham lain, dan reksadana pasar uang. Jadi saya rasa cukup lengkap. Dan 3 reksadana yang lain memiliki daftar switching seperti ini. Kalian bisa mengevaluasi daftar switching yang tersedia pada masing-masing reksadana dan memutuskan mana yang tepat untuk kebutuhan kalian. Setelah itu, saya juga akan melihat umur suatu reksadana. Semakin lama reksadana ada di pasar, dan apabila reksadana tersebut secara konsisten bisa menghasilkan keuntungan yang baik, maka itu merupakan poin yang besar untuk reksadana tersebut. Saya sendiri berusaha menghindari untuk memilih reksadana yang umurnya masih di bawah 5 tahun. Rasanya akan terlalu dini untuk mengevaluasi kinerja manajer investasinya. Bukan tidak mungkin menghasilkan keuntungan, tetapi saya akan merasa lebih aman jika track record-nya sudah panjang dan teruji. Untuk mengetahui umur dari suatu reksadana, kalian bisa lihat grafik all time, kemudian kalian tap, bagian paling kiri di grafik akan keluar kapan reksadana itu mulai dikelola. Atau kalau kalian mau lebih detail, kalian bisa lihat di prospektus, ada tanggal efektif dan tanggal mulai penawaran. Sekarang saya mau melihat umur reksadana masing-masing dan keuntungan dari awal reksadana itu dibuat. Maka saya lihat umur reksadana di prospektus dan lihat angka CAGR all time-nya di aplikasi Bybit. Begini perbandingan tiap reksadana. Ternyata Trim Capital Plus memiliki umur yang paling panjang dan keuntungan all time-nya pun paling besar, yaitu 9,78% per tahun. Yang kedua adalah Sukor Invest Equity Fund. Keuntungannya tidak jauh berbeda, tapi umurnya berbeda 4 tahun dari Trim Capital Plus. Jadi, umur dan keuntungan jangka super panjang bisa juga jadi pertimbangan kita dalam memilih. Untuk hal ini, Trim Capital Plus dan Sukor Invest Equity Fund memiliki nilai lebih. Faktor terakhir, tim pengelola investasi. Walaupun sulit untuk menilai suatu reksadana dari tim pengelolanya karena akan sangat subjektif, tapi kita bisa melihat siapa yang mengelola dana kita dan bagaimana kualifikasi mereka. Jika kualifikasi dan track record tim pengelolanya bagus, mungkin kita bisa memberi pertimbangan lebih pada reksadana saham tersebut. Informasi mengenai tim pengelola investasi bisa dilihat secara detail pada prospektus reksadana. Di prospektus akan dijelaskan riwayat tim pengelola investasi dan pencapaian-pencapaian sebelumnya. Tetapi saya sendiri tidak terlalu memperhatikan faktor ini. Faktor ini hanya merupakan pertimbangan tambahan saja. Kalian bisa mengutamakan faktor-faktor lain yang sudah kita bahas. Karena untuk menilai manajer investasi dari kualifikasi mungkin akan sangat subjektif dan lebih sulit dilakukan. Demikian 9 faktor yang saya pertimbangkan dalam memilih reksadana saham. Kalau saya rasa dari 4 reksadana yang kita bandingkan, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Jika harus memilih satu saja, maka saya akan memilih Sukor Invest Equity. Kenapa? Pertama, Sukor Invest Equity bisa menghasilkan keuntungan besar walaupun memiliki AUM yang paling besar. Artinya, reksadana ini sudah teruji bisa menghasilkan keuntungan walaupun harus mengelola dana yang besar. Kedua, seperti yang sudah kita bahas juga, dengan AUM besar, reksadana ini akan lebih efisien dalam biaya. Terlihat pada expense ratio-nya yang paling kecil di antara 4 reksadana yang kita bandingkan. Ketiga, jika kita lihat Sukor Invest Equity dari awal dibuat sampai sekarang, keuntungan per tahunnya cukup tinggi, yaitu di 9,58%. Lebih tinggi dibanding reksadana saham Sukor Invest lainnya. Jadi dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, jika harus memilih, maka saya akan memilih Sukor Invest Equity. Kalau menurut kalian, mana yang merupakan reksadana saham terbaik? Bisa share di kolom komentar ya. Perlu diingat bahwa apa yang kita bahas adalah kinerja masa lalu. Kinerja masa lalu tidak bisa menjamin kinerja di masa depan. Walaupun tidak bisa menjamin apa yang terjadi di masa depan, namun kita bisa menggunakan informasi-informasi yang ada untuk membuat keputusan yang terbaik sekarang ini, daripada memilih secara asal. Untuk disclaimer, video ini hanya untuk edukasi dan bukan ajakan untuk investasi di instrumen tertentu. Sebelum melakukan investasi, kalian harus melakukan riset sendiri dan membuat keputusan sendiri, karena uang kalian adalah tanggung jawab kalian
kalian juga. Demikian video kali ini, semoga videonya dapat membantu kalian mempertimbangkan dan memilih reksadana saham yang tepat. Namun, jika kalian merasa tidak cocok untuk investasi di reksadana saham dan mau langsung investasi di saham individu, jangan lupa tonton video ini. Di video ini, saya sudah rangkum kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan investor saham pemula, sehingga kalian bisa menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Terima kasih lagi sudah menonton.